Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaluman Story. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rizki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Boneka dari Rumah Nenek. Jam menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aku terbangun dari tidurku, karena merasa tenggorokanku kering, dan ingin sekali minum. Aku membuka pintu kamar dan berjalan ke arah dapur. Di depan pintu kamar anakku, aku sempat mendengar ada suara anakku, dan seseorang sedang berbicara. Lantas aku membuka pintu kamar anakku, dan benar saja, anakku masih terjaga, dan bermain dengan bonekanya. Namun tak ketemukan siapapun di kamarnya. Lantas, ia bicara dengan siapa? "Arin, kenapa kok belum tidur nak? Ini sudah malam, besok Arin harus sekolah." "Sebentar lagi Arin juga tidur mah, Arin masih ingin main sebentar sama Amel." "Sayang, besok setelah pulang sekolah, Arin bisa main lagi sama Amel. Sekarang Arin tidur dulu ya." "Tapi kata Amel, Arin nak boleh tidur dulu, soalnya Amel masih mau main sama Arin." "Arin sayang, bobok ya nak, sudah malam, besok harus sekolah lagi. Takutnya Arin telat kalau bobok malam-malam," ucapku sambil menidurkan Arin di bantal dan menyelimuti badannya dengan selimut. Tak lupa pula aku mengambil Amel boneka Arin dan meletakkannya di atas meja belajar milik Arin. "Mama," kata Amel, "dia nggak mau duduk di meja belajar. Dia mau tidur sama Arin di sini," ucap Arin sambil menunjukkan bantal yang ada di sampingnya. Tanpa menghiraukan ucapan Arin, aku berjalan ke arah pintu. Namun belum sampai aku keluar dari kamar Arin, Amel boneka milik Arin itu jatuh ke lantai dengan sendirinya. Aku yang terkejut dengan suara jatuhnya benda, langsung berbalik ke arah ranjang Arin. "Tuh kan ma, Amel nak mau duduk di situ ma. Kasihan kan Amelnya jatuh, karena meja belajar itu tinggi. Amel susah mau turunnya ma," ucap Arin yang bangkit dari tidurnya dan mengambil bonekanya yang jatuh tadi. "Ya udah, sekarang bobo ya, mama mau bobo juga," ucapku dan berjalan ke arah pintu kamar Arin. Namun entah mengapa pintu kamar Arin tiba-tiba tertutup dengan sendirinya sebelum aku sampai mendekatinya. Hampir saja aku terjedut dengan pintu itu. Aku pun refleks terkejut melihat kejadian itu. Aku sempat menoleh ke belakang melihat Arin yang sepertinya juga terkejut dengan suara pintu kamarnya yang tertutup sendiri. Tanpa sengaja aku juga sempat mengarahkan pandangan ke arah boneka milik Arin yang tiba-tiba tersenyum dengan sinis terhadapku. Dan suasana kamar Arin yang tiba-tiba terasa aneh. "Ya udah ma, mama bobok aja deh, Arin udah ngantuk mau bobok juga," ucap Arin. Dan aku mencoba melihat ke arah boneka itu lagi, namun tak ada ekspresi senyum di wajahnya. "Amel, bonekanya Arin terlihat seperti boneka biasa saja." Aku menepi semua hal aneh yang terjadi. Mungkin hanya halusinasiku saja batinku. Lantas aku berjalan ke arah pintu dan membuka pintu kamar Arin, lalu menutupnya kembali. Aku berjalan ke arah dapur dan menuangkan air ke dalam gelas untuk kuminum. Aku masih teringat senyum sinis boneka milik Arin tadi hingga membuat bulu kudukku meremang. Aku meletakkan gelas kosong yang isinya telah aku tandaskan tadi di wastafel dan berjalan kembali ke kamar. Sesampainya di depan kamar Arin, aku mendengar suara orang yang sedang bicara di kamar Arin. "Amel, kamu gak boleh ngagetin mama kayak gitu dong. Itu mama aku sayang sama mama. Habisnya, mama kamu nyuruh kamu tidur dan aku disuruh tidur di atas meja belajar. Aku kan masih pengen main sama kamu Arin," ucap seseorang yang menjawab pertanyaan Arin. Aku yang penasaran, lantas membuka pintu kamar Arin dan tak menemukan siapapun di kamar Arin. Aku hanya melihat Arin yang sudah tertidur lelap dengan Amel boneka miliknya di samping bantalnya. Seminggu setelah kepulangan kami dari kampung suamiku, kejadian-kejadian aneh selalu terjadi di rumah kami setiap malam. 5 bulan yang lalu, aku, suami dan anak sematawayang kami tinggal di kampung suami. Sebenarnya, kami sudah mempunyai rumah di kota. Rumah kami berada tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan kantor suamiku bekerja. Kami datang ke kampung mertua karena keputusan aku dan suami untuk menjaga ibu suamiku. Ibu mertuaku sudah sakit-sakitan. Aku sudah selalu mengajaknya untuk tinggal bersama kami di kota, namun ibu mertua tidak mau. Ia lebih memilih tinggal di desa.
Menurutnya di desa lebih nyaman dan sejuk udaranya dibanding di kota. Hari ini tepat 4 bulan sudah ibu mertua meninggalkan kami. Aku dan suami memutuskan kembali ke rumah kami di kota, sebab kalau harus tinggal di kampung, jarak tempuh suami untuk pergi dan pulang kerja sangat jauh dan memakan waktu lama. Suamiku memiliki seorang kakak perempuan, namun ia sudah meninggal sewaktu masih sekolah di tingkat SMP, dan semenjak itu ia menjadi anak tunggal di keluarganya. Ayahnya juga sudah meninggal sewaktu usia Arin berumur 6 tahun. Halo, Assalamualaikum. Dengan Ibu Mariska. Waalaikumsalam, iya dengan saya sendiri, saya Mariska. Maaf mengganggu waktunya Ibu Mariska. Saya Dewi, wali kelasnya Arin. Tadi waktu pelajaran olahraga, Arin mendorong temannya hingga jatuh dari lantai 1 sekolah Bu, hingga menyebabkan cedera di kaki temannya Bu. Ya Allah Arin, jadi bagaimana keadaan temannya itu Bu? Temannya sudah kami bawa ke rumah sakit. Dari pihak sekolah, sudah membawanya dan orang tua dari teman yang Arin dorong tadi juga sudah menuju rumah sakit. Kami sebagai guru mengharapkan kehadiran Ibu, agar segera hadir ke sekolah sekarang juga. Baik Bu, saya akan segera ke sekolah. Pikiranku panik seketika, aku mengambil dompet dan memasukkan gawaiku ke dalamnya. Tak lupa pula menyambar jilbab di balik pintu. Dengan motor kesayanganku aku berjalan menuju sekolah Arin. Di perjalanan menuju sekolah Arin, aku juga sempat menghubungi Mas Arman suamiku. Namun beberapa kali aku memanggilnya tetap tidak ada jawaban darinya. Lantas aku tetap memutuskan untuk tetap berjalan ke arah sekolah Arin. Sesampainya di sekolah Arin, aku langsung memarkirkan motorku di parkiran sekolah dan berjalan menuju ruang guru untuk menemui Ibu Dewi. Mamanya Arin kan? Ibu Mariska, ucap seorang guru yang baru saja keluar dari ruangan yang ternyata itu adalah ruang guru. Aku tak menjawab, hanya tersenyum mengangguk kepada ibu guru tadi. Sini Bung, silahkan masuk, ucap guru yang bernama Dewi itu. Aku tahu namanya setelah melihat nentik yang ada di hijabnya. Aku pun mengikuti Ibu Dewi, berjalan tepat di belakangnya dan melihat Arin sedang duduk di sebuah kursi dan menundukkan kepalanya ke lantai. Lantas aku sangat terkejut ketika melihat Amel yang berada di samping Arin, yang tersenyum kepadaku dan matanya yang melihat ke arahku. Seketika, aku pun langsung beristighfar dan memalingkan pandangan ke arah Arin. Namun aku tersadar, jikalau Arin ke sekolah tidak membawa bonekanya Amel. Sebab tadi waktu membersihkan kamar Arin, aku menyusun Amel di atas ranjang Arin. Aku pun menoleh ke arah Amel yang berada di samping Arin tadi, namun aku tak menemukan apapun di sana. Seketika bulu kuduku pun semakin meremang. Mama, bukan salah Arin Ma, Tasya jatuh karena terpeleset Ma, bukan Arin dorong Ma, ucap Arin yang berlari menghampiriku dan langsung memelukku. Aku tak menjawab ucapan Arin, aku hanya memeluknya dan menenangkannya yang sekarang sedang menangis tersedu-sedu di pelukanku. Arin ikut Ibu Dewi dulu ya, mamanya Arin mau bicara sama ibu kepala sekolah dulu. Arin hanya mengangguk dan melepaskan pelukannya, lalu berjalan bersama Ibu Dewi. Silahkan duduk Ibu Mariska, perkenalkan saya kepala sekolah yang baru di sekolah ini. Nama saya Dahlia Pohan, saya Marisa, orang tua dari Arindi Putri. Aku pun duduk di depan ibu kepala sekolah dan menjabat tangannya. Ibu Mariska jangan takut. Kami telah mengecek rekaman CCTV di sekolah ini tentang kejadian yang baru saja terjadi. Di dalam CCTV di dalam kelas terlihat Arin sedang bersiap untuk mengambil pakaian olahraga dari dalam tasnya bersama Yuri teman sebangkunya di pukul 10.32 WIB. Namun di waktu yang sama di tempat kejadian Arin sedang bersama Tasya seperti sedang bertengkar, dan waktu di tangga terlihat Tasya yang terpeleset dan sempat ditolong oleh Arin, namun entah mengapa Arin malah melepaskan pegangan tangannya kepada Tasya yang membuat Tasya nyaris jatuh, ucap kepala sekolah itu. Namun wajah Arin di CCTV tempat kejadian tidak terlalu jelas, sedangkan yang ada di ruangan kelas begitu jelas. Ya Allah, Amel,
ucap Mariska dalam hati, ketika melihat CCTV di tempat kejadian. Video CCTV itu menunjukkan wajah Amel yang tersenyum sinis ke arah Mariska. Video CCTV itu menunjukkan wajah Amel yang tersenyum sinis ke arah Mariska. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Mariska. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka, silahkan subscribe, like, dan share video ini. See you next video, bye-bye.